Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Abi Ahmad Rifai, Bagus Ahmad, dan saya sendiri Fadelia Triafitasari akan menyampaikan materi terkait dengan hukum perdata Islam di Somalia pada mata kuliah studi kawasan hukum perdata Islam. Materi yang pertama yaitu terkait dengan sejarah Somalia. Jadi sejarah singkatnya, tanah Somalia ini terkenal sebagai tanah aromatik pada zaman Mesir kuno. Namun, bangsa Somalia meyakini bahwa nenek moyang mereka itu berasal dari orang-orang Arab yang bermigrasi ke wilayah Somalia pada abad ke-7 pada masa penyebaran agama Islam sedang gencar-gencarnya dilakukan orang-orang Muslim pada saat itu. Sebagian besar dari mereka menetap dan berasimilasi dengan penduduk nomadik setempat yang akhirnya melahirkan bangsa Somalia saat ini. Jadi sejarah modern Somalia dapat ditarik dari masa kolonialisasi Inggris dan Italia pada pertengahan tahun 1880-an. Daerah Zaila beberapa diperintah oleh Inggris sebagai Somaliland Infantry dari tahun 1880-an sampai tahun 1960, sedangkan di wilayah selatan terdapat Somaliland Italia. Setelah Perang Dunia Kedua, Somalia menjadi wilayah perwakilan PBB dan akhirnya mendapat kemerdekaan pada tahun 1960 dengan nama Republik Somalia. Republik Somalia merupakan sebuah negara demokratis parlementer sampai tahun 1969 sebelum akhirnya angkatan bersenjata mengambil tampuk kepemimpinan dan menjadi Somalia sebagai negara sosialisasi dengan nama Republik Demokratis Somalia. Undang-undang dasarnya baru disahkan pada tahun 1979 dan pemilihan umum telah dilaksanakan untuk memilih majelis rakyat. Selain itu, Somalia juga memiliki majelis hukum yang biasa dan yang berdasarkan syariat Islam. Somalia memiliki 6 wilayah administratif yang meliputi yang pertama ada Mijirtain, yang kedua Mukduk, yang ketiga Benardir, yang keempat Hiran, dan yang kelima Juba Atas, dan yang keenam yaitu Juba Bawah. Somalia sekarang dipimpin oleh Presiden dan Perdana Menteri, yakni Presiden Syarif Ahmed dan Perdana Menteri Omar Ali. Pada saat itu juga, pada tahun 1977, Somalia setempat terlibat konflik dengan Ethiopia karena Somalia menginginkan wilayah Ogaden yang akan secara tradisional merupakan wilayah Somalia karena banyak sekali suku-suku Somalia yang menetap di sana. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan letak geografis. Jadi Somalia ini terletak dari 12 derajat lintang utara sampai 39 derajat lintang selatan dan dari 41 derajat bujur timur sampai ke 51 derajat bujur timur. Pesisir sebelah utaranya menghadap ke Teluk Aden dan pesisir sebelah timurnya menghadap ke Samudra Hindia. Negara yang berbatasan dengannya adalah Kenya dan Ethiopia. Wilayah seluas 637,6057 km persegi ini sedikit lebih luas dari wilayah Prancis. Somalia beriklim tropis kering dengan curah hujan tahunan yang kurang dari 50 cm. Wilayah Somalia sebagian memiliki garis pantai sekitar 2.600 km. Tetapi karena adanya karang pelintang di lepas pantainya, maka pasokan bahan-bahan impor agak terlambat. Selanjutnya yaitu terkait dengan jajahan. Republik Somalia ini adalah bekas jajahan dari wilayah negara-negara Eropa yang terletak di bagian timur Somalia di tanduk Afrika. Somalia kira-kira terletak di antara Ethiopia dan Teluk Aden dengan wilayah seluas 137,600 km. Ibu kota Somalia ialah
Mogadishu. Masyarakat Somalia terbagi menjadi klan dan subklan. Subklan itu sendiri berada di bawah klan yang kemudian seterusnya berlanjut hingga menjadi satuan negara. 5 klan tersebut ialah Darod Hawiyah, Ishaq, Dir, dan Digil Mirifleh. Namun dalam perjalanannya, keinginan untuk mempersatukan kependudukan Somalia itu menemui kegagalan yang berujung terhadap kekalahan militer dan konflik internal yang kemudian tumbuh. Pada tahun 1991, klan-klan di daerah utara yang sekarang disebut dengan Somaliland memproklamasikan kemerdekaannya, walaupun tidak diakui oleh kebanyakan negara. Selanjutnya yaitu terkait dengan mazhab. Sebelum The Family Code 1975 diundangkan, Somalia masih menerapkan hukum keluarga tradisional seperti yang tercantum dalam fikih klasik, terutama mazhab Imam Syafi'i. Jadi mazhab Imam Syafi'i memang sangat dominan di Somalia yang mayoritasnya berpenduduk Muslim. Pembaharuan hukum keluarga Islam di Somalia ini agak sedikit rumit dan unik dibandingkan dengan negara-negara lain. Sedikitnya ada 3 faktor yang mendasar yang mempengaruhi perubahan tersebut, yaitu faktor yang pertama yaitu tentang pembaharuan dilakukan oleh negara yang menetap sosialisme sebagai ideologi negara serta berkiblat kepada Uni Soviet untuk memperoleh dukungan terutama persenjataan. Yang kedua yaitu pemerintah menerapkan sistem yang otoriter militeristik. Partai oposisi dilarang, siapapun yang mengkritik negara pasti akan dimusnahkan. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu terkait dengan formulasi UU The Family Code 1975 secara umum telah tergeser dari ajaran mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas penduduk Somalia, terutama dalam hukum waris. Ketentuan dalam Al-Quran telah ditinggalkan karena sejak berlakunya UU ini, respon masyarakat tidak begitu baik dan tidak mendapatkan hati di masyarakat. Jadi itu penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan yang B, yaitu proses pembaharuan. Jadi tahun 1969, krisis ekonomi, politik, dan sosial budaya terjadi di Somalia, menyebabkan perebutan kekuasaan pada waktu itu. Suatu dewan revolusioner di bawah pimpinan Muhammad Said merebut kekuasaan dari tangan Presiden Semerke, serta segera mengubah bentuk negara Somalia yang sebelumnya Republik Demokrasi menjadi negara sosialis. Kemudian setelah revolusi Partai Sosialis pada 1969, pemerintah mulai mengadakan proyek besar, yaitu perubahan sistem hukum dan perundang-undangan yang saat itu masih menggunakan sisa-sisa peninggalan Inggris dan Italia. Kemudian berbagai undang-undang diberlakukan menyangkut sosial, politik maupun ekonomi. Akan tetapi terkait hukum keluarga belum masuk agenda pembaharuan pada saat itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pembaharuan, yaitu undang-undang yang disebut sebagai The Family Code terdiri dari 1730 pasal dan terbagi menjadi beberapa bab. Di antaranya tentang pernikahan dan perceraian, anak dan nafkah, perwalian dan perwakilan, dan tentang wasiat dan waris. Isu utamanya adalah persamaan derajat atau equality antara laki-laki dan perempuan. Dalam undang-undang ini ketentuan hukum mazhab Syafi'i secara umum tidak diterapkan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa poin tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu yang A, yaitu bidang pernikahan. Dalam pasal 2 dijelaskan bila seorang laki-laki berjanji menikahi seseorang perempuan, maka dia harus menepati janji. Jika tidak, dia harus menjelaskan alasannya, dan bila sebelum laki-laki tersebut sudah memberikan hadiah-hadiah, bila janjinya tersebut tidak ditepati, maka hadiah tersebut tidak boleh ditarik kembali. Kemudian terkait usia nikah, pasal 16 mengatur batas minimal usia nikah yaitu 18 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun bagi perempuan, misalkan belum berusia 18 tahun tapi sudah lewat 16 tahun, bisa menikah asalkan dengan persetujuan walinya.
Pembatasan ini di sini tidak berlaku mutlak. Buktinya pada akhir pasal 16 pengadilan bisa melonggarkan kondisi ini. Secara garis besar, penentuan batas usia pernikahan tersebut telah jauh meninggalkan fikih klasik. Dapat dilihat ketentuan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali bahwa tidak ada usia minimal dalam pernikahan. Bahkan belum akil balik pun bisa dinikahkan. Hal ini mengacu Rasulullah yang menikahi Aisyah pada usia 9 tahun. Kemudian yang B selanjutnya adalah dalam kasus perceraian. Menurut pasal 36, perceraian hanya bisa dilakukan di pengadilan. Pertama-tama, pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun jika tidak berhasil maka dilakukan perceraian. Namun dalam proses persidangan, pengadilan hanya berwenang menjatuhkan perceraian satu kali. Kemudian mengenai tentang nafkah, yang C yaitu menurut UU, ini nafkah berkeluarga ditanggung bersama oleh suami istri. Pada pasal 29 disebutkan bahwa suami dan istri mempunyai kewajiban yang sama dalam hal menanggung kehidupan finansial keluarga, tergantung pendapatan masing-masing. Jika keduanya bercerai, maka harta bersama yang dimiliki gonogini dibagi rata antara keduanya. Kemudian tentang anak, pada pasal 69 disampaikan bahwa kewajiban orang tua dalam mengasuh anak hanya sampai usia 10 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk anak perempuan. Sehabis itu orang tua tidak punya kewajiban lagi untuk memberikan penghidupan terhadap anak tersebut. Dengan kata lain, harus mencari penghidupannya sendiri. Namun bila kondisi tidak memungkinkan, pengadilan bisa memperpanjang pengasuhan sampai anak berusia 18 tahun. Kemudian selanjutnya masalah perwalian, yang E, terkait masalah perwalian, peran dan wewenang wali di Somalia dibatasi sedemikian rupa, yaitu dalam hal ini ketentuan hukum mazhab Syafi'i ditinggalkan. Wali hanya punya wewenang pada anak berusia di bawah 18 tahun. Kemudian dalam pasal 17 disampaikan bahwa seorang wali tidak berhak memaksa maupun menolak untuk mengizinkan anak perempuannya untuk menikah setelah usia 16 tahun. Kemudian yang F yaitu wasiat dan waris. Perubahan dalam dua poin ini bisa dikatakan sangat jauh dari hukum yang diterapkan mazhab Syafi'i yang telah dianut oleh sebagian besar masyarakat Somalia. Bahkan perubahan tersebut jatuh dari ketentuan tekstual Al-Quran sendiri. Oleh karena itu, konsep wasiat dan waris ini paling ditentang oleh agamawan Somalia. Dalam pasal 141 disampaikan bahwa wasiat terhadap salah satu ahli waris dianggap tidak sah kecuali disetujui oleh ahli waris lain. Sementara wasiat kepada non ahli waris tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya. Kemudian yang terakhir adalah tentang poligami. Poligami pada dasarnya tidak dilarang, tetapi sedikit diperketat dengan menetapkan keharusan bagi suami yang akan berpoligami untuk mendapatkan izin dari pengadilan. Begitu juga tentang mandulnya seorang istri yang menjadi salah satu alasan suami untuk melakukan poligami juga harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Ketentuan poligami di Somalia memperlihatkan sebuah upaya jalan tengah antara mempertahankan poligami di satu sisi dan melindungi hak-hak perempuan di sisi yang lain dengan cara memperketat persyaratan dalam pembolehan berpoligami. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.